Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Putra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster yang lebih kecil dan heterogen. Kemudian, beberapa cluster dibagi secara acak untuk melakukan penelitian, dan semua anggota dalam cluster yang terpilih dijadikan sampel. Teknik ini sangat efisien untuk populasi yang sangat besar dan tersebar luas, terutama ketika daftar populasi yang lengkap dan sulit diperoleh untuk akses terhadap populasi individu tidak memungkinkan. Namun, representativitas sampel dalam cluster sampling dapat terpengaruh dan homogenitas internal cluster. Perkenalkan, nama saya Rahmatillah. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan cluster sampling. Kelebihan cluster sampling yang pertama yaitu efisiensi biaya dan waktu. Yaitu metode ini mengurangi biaya dan waktu pengumpulan data, terutama untuk populasi yang tersebar luas. Misalnya, survei di seluruh provinsi dapat dilakukan dengan memilih beberapa desa sebagai klaster. Yang kedua yaitu kemudahan pengumpulan data, yaitu memudahkan akses ke kelompok-kelompok tertentu dalam populasi seperti sekolah atau desa yang sulit dijangkau secara individu. Adapun yang ketiga yaitu cocok untuk populasi besar dan tersebar, yaitu ideal digunakan ketika populasi sangat besar dan tidak tersedia daftar lengkap elemen populasi seperti dalam penelitian nasional atau survei kesehatan masyarakat. Adapun kekurangan cluster sampling yang pertama yaitu potensi bias. Jika cluster yang dipilih tidak representatif atau tidak acak, hasil penelitian dapat bias dan tidak mencerminkan populasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu variabilitas yang tinggi. Jika ada variasi yang signifikan di dalam cluster, hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan populasi secara keseluruhan, menyebabkan kesalahan dalam interpretasi data. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam analisis, yaitu analisis data dari cluster sampling memerlukan metode statistik khusus untuk mengatasi struktur data yang berkelompok seperti penggunaan bobot atau teknik multilevel. Sekian dari materi kedua, saya lanjutkan materi ketiga akan dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris. Di sini akan menjelaskan ciri-ciri cluster sampling. Jadi, ciri yang pertama cluster sampling adalah kelompok homogen. Kelompok homogen itu setiap cluster harus memiliki karakteristik yang serupa dengan populasi secara keseluruhan. Yang kedua itu ciri yang kedua, pengelompokan alamiah. Pengelompokan alamiah klaster biasanya bersifat alami seperti wilayah geografis, sekolah, atau desa. Dan ciri yang ketiga, pemilihan acak klaster. Pemilihan acak klaster dipilih secara acak, bukan di individu di dalam klaster. Dan ciri yang keempat adalah penggunaan multi-step. Penggunaan multi-step sering digunakan dalam desain multi-step, di mana klaster dipilih terlebih dahulu, kemudian elemen di dalam klaster dipilih secara acak. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan cluster sampling, yang pertama itu definisikan populasi dan klaster. Dan langkah yang kedua itu buat kerangka klaster. Susun daftar semua klaster yang ada dalam populasi sebagai kerangka sampling. Dan langkah yang ketiga itu pilih klaster secara acak. Memilih klaster secara acak adalah melakukan pemilihan acak klaster dari kerangka yang telah disusun. Pemilihan dapat dilakukan satu tahap atau dua tahap, tergantung pada desain penelitiannya. Dan langkah yang keempat adalah kumpulkan data dari klaster yang terpilih.
Setelah klaster terpilih, kumpulkan dari data dari semua elemen dalam klaster tersebut, atau pilih elemen secara acak dari dua klaster, dari dua state tersebut. Dan langkah yang kelima atau yang terakhir adalah analisis data. Analisis data menggunakan metode statistik yang sesuai untuk menganalisis data dari klaster sampling dengan mempertimbangkan struktur berkelompok dalam data. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan materi keempat. Studi kasus penelitian tingkat literasi siswa SMP di Provinsi Jawa Barat. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat literasi membaca siswa SMP di Provinsi Jawa Barat. Karena jumlah SMP sangat banyak dan terbesar di seluruh wilayah provinsi, maka peneliti memutuskan menggunakan metode cluster sampling untuk efisiensi biaya dan waktu. Langkah-langkahnya itu, yang satu, menentukan populasi target adalah seluruh siswa SMP kelas 3 di Provinsi Jawa Barat. Kemudian kedua, menentukan cluster peneliti membagi seluruh SMP di Jawa Barat berdasarkan kabupaten kota. Misalnya terdapat 27 kabupaten kota. Kemudian ketiga, pemilihan secara acak. Peneliti menggunakan undian sederhana atau software statistik untuk memilih 5 kabupaten kota. Secara acak, misalnya Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Garut. Dan yang kelima, pengumpulan data peneliti memberikan tes literasi membaca kepada seluruh siswa yang terpilih. Dan keenam, analisis data-data dari seluruh siswa dianalisis untuk mengetahui rata-rata skor literasi per siswa, serta distribusi skor berdasarkan wilayah. Hasil kesimpulan, rata-rata skor literasi siswa di Kabupaten 5 kota yang disurvei adalah 72 dari 100. Kota Bekasi memiliki skor tertinggi, sedangkan Kabupaten Garut memilih skor. Berdasarkan data ini, pemerintah daerah bisa merancang program peningkatan di wilayah dengan skor rendah. Itu sekian dari saya atas nama Ibrahim. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.